Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sukma Wardani. Kali ini adalah mata kuliah Acuan Kebidanan 1 Kehamilan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang proses adaptasi fisiologi ibu hamil, di mana proses adaptasi fisiologi ibu hamil ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Apa yang akan dipelajari di sini? Nah, kalau kemarin kita sudah di video sebelumnya kita belajar tentang sistem reproduksi, payudara, sistem endokrin, dan juga sistem kekebalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi fisiologi pada ibu hamil pada sistem perkemihan, pencernaan, sistem muskuloskeletal, dan juga sistem kardiovaskuler. Pada sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan di trimester 1 dan juga trimester 2 dan juga trimester 3. Di trimester 1 ini pada bulan pertama ini kandung kemih akan tertekan oleh pembesaran uterus ya. Sehingga akan timbul yang namanya sering kencing atau ingin BAK pada bulan pertama karena adanya pembesaran uterus yang menekan ke arah kandung kencing. Nah, pada ginjal ini juga pada kehamilan sedikit bertambah besar, panjangnya bertambah 1 sampai 1,5 cm. Protein urin secara normal disekresikan 200 sampai 300 mg per hari. Tapi apabila ini melebihi dari hal yang seharusnya, ini perlu diwaspadai karena akan mengarah pada keracunan kehamilan atau preeklamsi. Di trimester kedua pada sistem perkemihan ini terjadi perubahan pada kandung kencing. Kandung kencing ini yang tertekan oleh uterus membesar ini sudah mulai berkurang karena uterus membesarnya sudah ke arah atas, bukan menekan ke kandung kencing lagi. Nah, pada trimester 2, kandung kemih ini atau kandung kencing ini tertarik ke atas dan keluar dari panggul. Dan uretra memanjang 7,5 cm. Tonus kandung kemih dapat menurun, memungkinkan distensi kandung kemih sampai sekitar 1.500 mili. Bila uterus bertambah besar dan menekan kandung kemih, dapat menimbulkan rasa ingin kencing kembali, walaupun kandung kemih berisi sedikit urin. Ya, ini karena apa? Karena adanya distensi pada kandung kemih. Makanya, walaupun di dalam kandung kemih itu masih ada sedikit urinnya, kalau dia terjadi distensi kandung kemih dan kandung kemihnya tertekan oleh uterus yang bertambah besar, ini juga dapat menimbulkan rasa ingin kencing kembali ya, tapi dengan penyebab yang berbeda antara trimester 2 dan trimester 1. Kalau trimester 1 tadi penyebab sering kencingnya adalah di mana kandung kemih ini tertekan oleh pembesaran uterus. Tapi kalau pada trimester 2 ini karena apa? Karena adanya distensi pada kandung kemih, jadi kandung kemihnya lebih membesar ya. Walaupun urinnya masih sedikit, kalau tertekan oleh uterus akan timbul sering kencing atau sering ingin BAK. Di trimester ketiga, pada trimester ketiga bagian terbawah janin ini mulai turun ke panggul ya. Bagian terbawah janin itu bisa saja kepala janin. Nah, apabila bagian terbawah janin ini turun ke panggul, maka dia juga akan menekan kandung kencing lagi, gitu. Sehingga keluhan ingin kencing atau ingin BAK itu akan kembali muncul di trimester ketiga, ya. Dan pelvis ginjal kanan dan ureter ini lebih berdilatasi daripada pelvis kiri akibat pergeseran uterus yang berat ke kanan. Dan perubahan ini mampu membuat pelvis dan ureter menampung urin
dalam volume yang lebih besar dan memperlambat laju urin. Nah, ini perbedaannya sistem perkemihan di TM1, 2, dan 3. Ya, kalau TM3 dia juga akan timbul keinginan untuk BAK, sering BAK itu lagi seperti TM1 dan TM2, tapi dengan penyebab yang berbeda. Kalau di TM3 ini sebabnya apa? Karena adanya penekanan pada bagian terbawah janin yang sudah mulai turun ke lambung. Itu untuk sistem perkemihan. Sekarang masuk ke sistem pencernaan. Di trimester pertama ya, di kehamilan 0 sampai 12 minggu, ini pada bulan pertama terdapat perasaan tidak enak karena peningkatan hormon estrogen. Ya, tonus otot traktus digestivus menurun sehingga mobilitas seluruh traktus digestivus berkurang, menyebabkan makanan lebih lama berada di dalam lambung. Nah, gejala mual muntah di pagi hari atau bahkan mungkin kadang sampai yang sepanjang hari ya, ini juga sudah mulai muncul akibat adanya peningkatan hormon HCG ya. Human chorionic gonadotropin yang kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya tentang sistem endokrin. Ya, ini akan naik untuk hormon HCG di TM1 ini dan juga akibat dari kenaikan estrogen. Makanya ada timbul mual dan muntah. Ya, selain itu juga makanan ini menjadi lebih lama berada di dalam lambung. Makanya pada ibu hamil yang hamil muda trimester 1 itu tidak bisa makan makanan yang langsung banyak ya, jadi sedikit-sedikit makannya. Pada beberapa wanita ditemukan adanya ngidam makanan yang mungkin berkaitan dengan persepsi wanita tersebut tentang suatu keinginan yang berlebihan terhadap suatu makanan ya. Jadi yang namanya ngidam itu sebenarnya adalah secara psikologis ya, itu adalah persepsi dari wanita yang hamil itu sendiri ya, bukan karena perubahan fisik yang ada pada wanita tersebut. Terus selanjutnya adalah hipersalivasi sering terjadi sebagai kompensasi dari mual muntah yang terjadi. Jadi sering ingin air liur itu produksinya lebih banyak, sehingga kadang-kadang ada beberapa ibu hamil yang dia itu sering meludah di TM1 itu. Karena apa? Ya ini tadi, karena hipersalivasi. Dan juga karena akibat dari adanya keinginan mual dan muntah. Epulis selama kehamilan juga akan muncul karena peningkatan hormon estrogen. Di TM2 ya, yang terjadi pada sistem pencernaan, adaptasi fisiologinya biasanya akan terjadi konstipasi karena pengaruh hormon progesteron yang sudah mulai meningkat. Nah, perut kembung juga bisa saja terjadi karena adanya tekanan uterus yang mendesak organ-organ dalam perut, khususnya saluran pencernaan. Kalau di TM3 yang terjadi pada sistem pencernaan adalah biasanya akan terjadi konstipasi ya, karena hormon progesteron memang meningkatnya sangat dominan di trimester ketiga. Nah, peningkatan hormon progesteron yang meningkat dominan di TM3 ini menyebabkan adanya relaksasi otot-otot halus ya. Semuanya termasuk otot-otot halus yang ada pada usus, sehingga membuat gerak peristaltik usus itu melambat. Ya, kalau gerak peristaltik usus melambat, jadi makanan juga akan lama di dalam usus tersebut sehingga akan mengakibatkan konstipasi ini. Itu untuk sistem pencernaan di trimester ketiga. Sekarang masuk ke sistem muskuloskeletal. Pada trimester 1 tidak banyak perubahan sebenarnya pada muskuloskeletal. Hanya akibat dari peningkatan estrogen dan progesteron akan terjadi relaksasi dari jaringan ikat dan ligamen. Karena peningkatan kadar estrogen dan progesteron, terjadi relaksasi ligamen dalam tubuh
Ini menyebabkan peningkatan mobilitas dari sambungan atau otot, terutama otot pelvik. Dan perubahan tersebut dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan rasa sakit pada bagian belakang seiring penambahan umur kehamilan. Jadi sebenarnya kalau di TM1 sistem muskuloskeletal tidak begitu berpengaruh banyak pada perubahan fisiologis ya, hanya sudah mulai adanya relaksasi ligamen-ligamen sehingga kadang terjadi ibu TM1 ini sering capek, pegel seperti itu. Di trimester kedua, mobilitas persendian akan berkurang, terutama pada siku dan pergelangan tangan. Ini terjadi akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior atau depan, ya seperti ini, sehingga lordosis menggeser daya berat ke belakang ke arah dua tungkai, sendi sakroiliaka, sakrokoksidis, dan pubis akan meningkat mobilitasnya yang dapat mengakibatkan perubahan sikap ibu dan pada akhirnya menyebabkan perasaan tidak enak pada bagian bawah punggung. Nah, sikap ibu hamil itu kan seperti ini ya, apa ya namanya? Ini namanya lordosis ya. Jadi daya beratnya itu berpindah ke depan gitu ya, sehingga yang bagian tulang belakang ini akan berubah ya. Begitu juga yang berhubungan dengan sendi sakroiliaka dan sakrokoksidis, ini akan meningkat mobilitasnya karena mengikuti pembesaran uterus ke arah depan ini. Di trimester ketiga, sendi pelvik sedikit bergerak. Peningkatan berat badan wanita hamil menyebabkan postur dan cara berjalan wanita ini akan berubah secara menyolok. Ya, bisa dilihat ya kalau ibu hamil yang sudah hamil besar, itu cara berjalannya pasti sudah berbeda dibandingkan pada saat dia tidak hamil. Ya, karena apa? Karena adanya perubahan postur ya pada wanita hamil. Dan peningkatan distensi abdomen yang membuat panggul miring ke depan, penurunan tonus otot, dan peningkatan beban berat badan pada akhir kehamilan membutuhkan penyesuaian ulang di mana pusat gravitasi wanita ini bergeser ke depan ya karena adanya pembesaran uterus ini. Nah, selanjutnya adalah sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler di trimester 1 ya, sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi adanya sirkulasi plasenta. Jadi ada yang biasanya dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung lagi, sekarang ada jalur lain yang harus dilewati, yaitu sirkulasi ke plasenta. Nah, uterus yang membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang besar pula pada mamae dan pada alat yang lain yang memang berfungsi berlebihan dalam kehamilan ya. Jadi ada beberapa pembuluh-pembuluh darah yang ikut membesar ya saat kehamilan itu terjadi karena memang ada fungsinya untuk kehamilan tersebut. Dan volume plasma pada maternal pada ibu ini mulai meningkat di umur kehamilan 10 minggu sekitar 20-100%. Dan distribusi kardiak output pun meningkat dan uterus menerima 2-3% dan payudara menerima kurang dari 1% pada distribusi dari kardiak outputnya. Pada akhir trimester 1 terjadi palpitasi karena pembesaran ukuran serta bertambahnya kardiak output. Jadi nanti agak sedikit meningkat ya. Di trimester kedua, pada usia kehamilan 16 minggu mulai jelas kelihatan terjadi proses hemodilusi atau pengenceran darah. Ya, kardiak output tergantung pada posisi ibu dan menurun pada saat ibu terlentang. Pada posisi terlentang, uterus membesar, ini akan menekan vena cava inferior ya. Sehingga dapat mengurangi aliran balik vena ke jantung dan sehingga dapat menurunkan kardiak output.
Nah, setelah 24 minggu, tekanan darah sedikit demi sedikit akan naik kembali. Di trimester ketiga, pada akhir kehamilan mungkin terjadi hambatan yang besar pada vena cava inferior pada saat ibu berbaring terlentang. Ya, makanya kalau pada trimester 3 itu sangat dianjurkan untuk mengurangi posisi terlentang terlalu lama pada ibu, karena posisi terlentang terlalu lama pada ibu ini akan berpengaruh pada kehamilan ibu, dimana pengaruhnya ini adalah ibu bisa mengalami sindrom hipotensi supinasi atau sindrom hipotensi saat ibu berbaring terlentang terlalu lama, yaitu akan mengalami pusing, mual, dan rasa ingin pingsan. Karena apa? Karena kalau saat berbaring terlentang, pembesaran uterus itu akan menekan vena cava inferior, ya, sehingga aliran darahnya tidak lancar. Makanya ibu biasanya akan mengalami hipotensi atau tekanan darahnya rendah, ya. Tuh. Nah, ciri-cirinya apa? Nanti akan mengalami ini, pusing, mual, rasa ingin pingsan, seperti itu. Dan distribusi kardiak output akan berubah pula dan lebih meningkat di trimester ketiga, di mana uterus menerima 17% dan payudara menerima 2%. Oke, ini tuh saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini mengenai perubahan fisiologis adaptasi fisiologis pada ibu hamil, ya. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya tentang adaptasi fisiologis ibu hamil dengan sistem yang ada di dalam tubuh wanita hamil itu di sistem yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video kali ini, dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe pada channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.